dan juga ada agenda apa namanya FGD untuk madrasah inklusif se-DIY. Tapi nanti kita sesel-sesel ke coba nanti di akhir bulan Mei ya. Kemudian untuk tempat bayangan saya berada di apa ya namanya tadi ya, pendidikan vokasi, Balai Pendidikan Vokasi atau P4TK dulu ya. Jadi lokasi ada di sana. Sehingga dari sisi keseriusan tentunya akan berbeda dibandingkan dengan di sekolah gitu. Apalagi dari agenda sebelumnya dilaksanakan secara daring begitu. Jadi tempat berada di Balai Pendidikan Vokasi P4TK gitu. Adapun untuk narasumber tentunya kami nanti dalam proposal memang baiknya sih sudah menunjuk ya, meminta siapa-siapa yang jadi narasumber dari WI di sana. Tetapi kalau memang belum ada, setidaknya kita memohon berapa personil yang dibutuhkan begitu, yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Kalau bayangan saya itu supaya bisa diakui paling tidak minimal 1 ya, poin 1 itu kan di atas 32 ya, 32 ke atas JP-nya. Sehingga itu tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 1 hari. Tidak mungkin 1 hari, sehingga paling tidak dilaksanakan ya standarnya minimal 2 hari atau mungkin ada 1 pengumpulan begitu. Tapi nanti kita bisa rembuk lagi lah masalah teknis berapa harinya. Kalau target peserta saya tidak mentarget banyak ya Bapak Ibu. Kalau bisa cukup 1 kelas aja. Jadi 1 kelas untuk kelas dewasa paling tidak di angka maksimal 30. Maksimal itu sudah maksimal. Minimal ya 20 sampai 30 peserta. Meskipun nanti saya belum punya bayangan untuk biaya itu berapa. Karena kalau berkaca terhadap kegiatan yang pernah pengalaman saya kerjasamakan dengan LPMP karena mandiri atau diklat kerjasama apa namanya itu biayanya sekitar 1 juta. Tapi kalau itu di angka 1 juta tentunya saya juga kasihan dengan peserta. Kalau tadi ada informasi dari Pak Yanto, WI-nya tidak perlu disangoni, tapi kan setidaknya ada uang kebersihan untuk tempat. Yang kedua, tentu ada uang administrasi yang nanti paling tidak menguruskan sertifikat. Kemudian yang jelas keluar juga konsumsi. Paling tidak itu. Jadi meskipun WI-nya tidak dibayar, tetapi kan pengurusan administrasi sertifikat, kemudian kebersihan tempat dan konsumsi tentu harus terbayarkan. Nah, ini yang nanti saya konsep terlebih dahulu perkiraan berapanya. Kalau di angka 20 sampai 30 peserta, kita nanti ketemunya 1 peserta di angka berapa gitu. Karena kita lihat standar costingnya juga. Saya nggak tahu kalau Sleman itu standar costingnya berapa gitu ya. Sewa tempat misalnya 1 hari berapa, kemudian apa namanya konsumsi berapa. Ya. Kalau bisa kalau di anggaran dibuat agak naik dikit aja supaya nanti kita juga ketika mengajukan proposal ya tidak terlalu terpaut jauh dengan apa hasilnya nanti setelah kita lobikan ke tim dari balai gitu ya. Kemudian untuk materi ya Bapak Ibu, materi kemarin kita ngobrol dengan Pak Koordinator yang sederhana saja. Intinya nanti dari balai lebih kepada pemantik ya, seperti kemarin yang
sudah kita laksanakan ke SD-SD sasaran dari Dompet Duafa ya, itu kan kita sebagai pemantik. Nah, cuma sudah lebih konkret materinya itu apa. Masalah nanti hasilnya itu tergantung tingkat atau jenjang yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru peserta nanti. Medianya berbasis kertas ya Bapak Ibu, entah itu nanti mungkin kertas karton atau kertas apa manila, kertas asturo, yang jelas berbasis kertas seperti itu. Mau dibikin apa nanti besok kita siapkan saja, yang penting pada prinsipnya media berbasis kertas. Bentuknya mau apakah 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, monggo nanti kita lihat bagaimana kreativitas dari Bapak Ibu guru peserta pelatihan begitu. Sekarang kan namanya kayaknya pelatihan, bukan diklat lagi ya. Pelatihan pelatihan media berarti ya, pelatihan media pembelajaran. Kemudian untuk persuratan tentunya kami membutuhkan proposal kan tentunya ada surat pengantar lah gitu paling tidak ya. Besok monggo bareng-bareng disiapkan sekretaris untuk nyiapin surat pengantarnya untuk menjadi gandolan proposal itu tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau boleh usul begitu ya, kalau boleh usul atau juga saya juga nggak tahu ya konsepnya kalau di Balai Pendidikan Vokasi, apakah kerjasama ini harus didahului dengan MOU atau tidak? Itu karena pengalaman ketika saya ke Balai Diklat di Semarang itu setiap pihak lain yang ingin menyelenggarakan pelatihan kerjasama itu harus didahului dengan MOU antara dua pihak, baik pihak Balai Diklat atau dalam hal ini lembaga penyelenggaranya dan yang menginisiasi begitu. Kalau tidak ya alhamdulillah tidak perlu repot-repot begitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sertifikat begitu. Sertifikat kalau bisa betul apa yang dikatakan oleh Pak Koordinator tadi, memang harus payu gitu ya. Padahal di sini kita yakin bahwa ini kan sudah di bawah pusat langsung ya kalau Balai P4TK itu. Seperti itu barangkali gambaran singkatnya. Kemudian yang paling penting justru bagi saya adalah promosi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu peserta itu bisa menyempatkan waktu mengikuti kegiatan ini. Sebab karena ini offline, ora iso disambi-sambi, beda dengan kegiatan daring yang mungkin Bapak Ibu mengikutinya sambil dia mengajar atau dia tidak meninggalkan sekolah begitu. Maka kalau bisa jangan sampai kegiatan ini terutama dalam artian surat undangan, penugasan dan seterusnya, dan terlebih adalah promosi harus digencarkan. Harus digencarkan, maka konsep harus disegerakan begitu kata Pak Koordinator tadi, konsep matangnya harus disegerakan. Minimal nanti kalau sudah jelas konsep matangnya, baru kemudian promosi itu yang paling penting. Terus segmentasinya saya pikir tidak dibatasi ya Bapak Ibu ya. Entah mau guru TK, guru SD, MI, MTS atau SMP, SMA, SMK, MA, atau bahkan kalau memang ada dosen yang mau daftar, saya pikir tidak ada masalah nih Bapak Ibu ya. Karena ini komunitas itu kan tidak diikat harus di jenjang sekolah barangkali. Seperti itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, saya matangkan dulu untuk proposalnya. Demikian Pak Koordinator, saya kembalikan waktu, silakan bisa
dikomentari, ditambahkan hal-hal yang mungkin tercecer belum disempurnakan. Makaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, Ustaz, betul yang jenengan sampaikan tadi. Kita coba kuak satu persatu ya untuk penggandulan tadi terkait dengan surat. Memang itu bagian yang tidak terpisahkan. Surat, lampirannya, proposal, satu bendel, itu jelas. Apa ini? Untuk terkait dengan apa tadi pernik-perniknya ya, misalnya konsumsi, sewa tempat dan seterusnya itu memang nek P4TK itu acuannya pusat ini Pak Maruf, bukan wilayah. Jadi saya mengacu ketika saya kerjasama dalam apa tahun berapa saya lupa sebelum pandemi itu dengan P4TK matematika. Jadi acuannya adalah dari Jakarta meskipun berada di Jogja, Jogjanya Sleman, tapi tetap yang digunakan acuan dari Jakarta karena ini miliknya pusat. Nah, kemudian yang kedua, untuk konsumsi memang biasanya sudah paten ya, sudah paten biasanya yang saya alami itu bentuknya prasmanan. Prasmanan. Apa nanti di ruang makan gitu ke sana, termasuk kalau coffee break juga sama, nanti sudah disediakan. Nah, misalkan paket satu orang itu untuk satu makan dan 2 snack misalnya ya, coffee break itu berapa misalnya kayak gitu. Nah, tadi saya sempat juga dengan bincang-bincang dengan teman saya di balai, ya pokoknya merem-meremnya nganu Pak, digawe 200 sak uang, wis paling merem loh ya, wis komplit saya bilang gitu. Sehingga mohon nanti dibicarakan dengan pihak balai juga. Nah, saya sudah bilang nyulik rembuk sing konkret kayak gitu ya Pak Maruf ya, untuk agar nanti difikirkan karena kan memang di balai sebagaimana yang Pak Maruf juga ketahui dulu ada program pengabdian pada masyarakat. Nah, semoga itu bisa digamblokke sehingga biayanya akan semakin ringan. Terus terkait dengan siapa yang akan memberi materi di WI-nya, memang ya kita pasrah bongkoan Pak Maruf, karena kita nggak bisa menentukan. Sana nanti yang akan berunding, akan berembuk siapa-siapa kan bisa jadi kita umpama kita kenal semua itu WI-nya itu juga nanti untuk nggaduk ke waktu, nggaduk ke sororane, termasuk nggaduk ke gelem ora dibayar itu kan nggak gampang gitu, sehingga beberapa WI tadi teman saya juga udah bilang anu Pak, engko yo kadang ki yo ngerti dhewe kono kene padha wae. Jenenge WI itu yo ana sing anu, ana sing gelem jak kerja bakti tapi yo ana sing ora gelem dijak kerja bakti. Nah, sehingga yang paling penting tadi draft proposal memang sesegera mungkin, nanti kalau misalkan ada revisi-revisi kan langsung dikontekkan ke kita. Ini pengalaman saya dulu kayak gitu ya. Pertama bingung ya ke P4TK matematika itu. Apa yang harus kita buat? Bodon pokoknya apa sing dikarepe kita dimatengkan, diketik, didadekke terus langsung kirim gitu aja. Terus nanti setelah dipelajari di sana baru akan komunikasi secara intensif ya. Oh, ini yang bisa ditekan biayanya Pak. Oh, bagian ini tidak bisa diapa-apain. Oh, bagian sana bisa dan seterusnya itu. Nah, sehingga nanti akan semakin mengerucut kemudian deal ya. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi juga disinggung untuk apa namanya publikasi ya. Memang nek saya berharap nanti bentuk publikasinya itu nek umpomo langsung nembak ke beberapa lembaga, by name-nya kepala sekolah misalkan yang jenjang SMK negeri 3 Sewon misalkan ya, atau 2 Sewon misalkan, itu langsung nembaknya itu ke kepala sekolah. Mohon untuk bisa dikirimkan 1 atau 2 guru untuk dilatih atau didiklat begitu ya, didiklat di Balai Vokasi Seni Budaya. Nah, memang kenapa kok seperti itu? Saya berharap gitu ya. Kalau yang ditembak itu kepala sekolah, maka otomatis kepala sekolah itu mau nggak mau ya
mau nggak mau akan membiayai guru itu satu. Yang kemudian yang kedua, pasti dia dapat legal formal keizinan itu sudah penuh. Gampangane ngene, kowe iki rasah mulang, kowe tak izini melu ning bale, ya harus ning bale. Makanya boro-boro rasah ning sekolahan utawa ngewangi apa-apa pokoknya full di sana. Oh ini sudah tak kasih surat tugas misalkan seperti itu ya. Sehingga ini plus-plusnya itu akan kita dapatkan. Beda kalau langsung ke diumumkan gitu ya, bebas terus apa sih daftar itu mungkin agak-agak susah ya. Nah, ini juga mohon masukan juga sekaligus ini wacana yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal itu. Nah, terus apa ya? Untuk surat, nah untuk bisa langsung nyambung ke kepala sekolah ini, nah ini jadi masalah kita nanti nego bagaimana agar surat itu kopnya itu yang mengundang adalah balai, bukan kita, ya bukan kita. Ini harapannya akan semakin menguatkan daya magnet. Kalau kita yang undang itu bisa jadi, wah ini komunitas apa ini, meskipun tempatnya di balai itu ya beda ya. Beda. Tapi kalau kopnya aja sudah P4TK atau balai vokasi dan sebagainya itu sudah beda. Ini secara psikologis loh ya. Nah, makanya ini memang perlu kita komunikasikan dengan pihak balai agar surat itu bisa munculnya itu dari sana. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Maruf terkait dengan tadi ada beberapa catatan ketika kita kerjasama apakah perlu MOU. Nek pengalaman saya dengan P4TK matematika tidak. Kita kan punya orang dalam. Punya orang dalam, kita biasanya saya tembusi dulu. Saya tembusi secara personal approach-nya itu dikuatkan, terus kemudian legalisasinya dengan surat, terus nanti biasalah kakak ya wong Jawa itu langsung oh iya gampang kamu tak ewangi dan seterusnya itu, dan itu memang real di lapangan sampai kadang kita dipertemukan langsung oleh pimpinannya, malah kepalanya. Dulu saya seperti itu, malah kepala yang termasuk yang nyambut dan seterusnya sampai ke bawah itu malah kepalanya P4TK langsung, bukan asisten, karena jarang yang model-model seperti ini, apalagi komunitas. Nek saya dulu malah KKG SLB kok wani-wani ini ning P4TK matematika bilang gitu. Ayo wani wong awan-awan saya bilang gitu. nek bengi mungkin peteng ya bilang. Itu sampai segitu. Jadi mereka mengapresiasi sekali dengan kegiatan-kegiatan semacam ini yang dalam catatan mereka itu hal-hal terkait dengan itu biasanya jarang ya. Biasanya kan langsung ke dinasan semua, top down dari kementerian langsung bret gitu. Nah, ini kok ono dari komunitas atau malah dulu saya dari KKG SLB meneh gitu. Oh gendeng iki aku. Tapi di sana malah surprise gitu loh, seperti itu. Nah, nanti saya akan mencoba mengkomunikasikan lebih lanjut terkait hal itu, meskipun tadi sudah kita komunikasikan. Sehingga kita berharap tidak terjadi yang demikian, Pak Maruf, sehingga akan lebih mempercepat langkah-langkah kerja kita ya. Nah, kemudian kalau kita target tadi di akhir Mei, ya monggo saja. Yang jelas kira-kira selone teman-teman di semua lini ya, semua lini dalam arti jadwal. Mungkin sing jadwal pokok ya, kita urung ujian ya itu ya Mei akhir itu ya, mungkin masuknya nanti di Juni ya ujian-ujian itu. Nah, kalau sehingga ujian kelas 6-nya itu di akhir Mei. Kalau apanya, yang Bu? ujian kelas 6-nya itu Oh, yang tanggal kelas 6 ya. Ya, 22 sampai 25. Okay. Kalau yang nanti di awal Juni itu sudah PAT untuk yang kelas 1 sampai kelas 5 untuk yang SD. Ya, ya. Nah, kemudian sebelum dilanjut banyak ya Pak ya, karena tadi sudah sebenarnya penjelasannya kan sudah banyak. Ini ya, saya okay. ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti itu proposal kita itu ingin menjalin kerjasama atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kemudian P4TK juga yang mengundang. Misalnya tadi kan jenengan kan berharap bahwa nanti dari P4TK itu yang mengundang, kopnya yang mengundang ke sekolah-sekolah seperti itu. Ya. Itu yang
Jadi proposal kita nanti apakah bentuknya itu kerjasama atau seperti kita mengusulkan ada program kegiatan kepada PM4TK dan PM4TK sebagai penyelenggara dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, nanti kalau dari yang disampaikan tadi ada anggaran kira-kira 200 itu 200.000. Nah, itu apakah nantinya peserta itu juga memang ditarik kontribusi sebesar itu? Atau bagaimana rencananya? Kan itu nanti akan masuk dalam proposal juga ya, kalau misalnya kontribusi dari peserta itu ada berapa, kemudian target peserta berapa, untuk pengeluarannya berapa-berapa. Itu. Kemudian yang ketiga, karena ini kerjasamanya dengan PM4TK matematika ya Pak? Bukan, seni. Oh, PM4TK seni. Oke, berarti cancel pertanyaan yang gini. Itu dulu saja Pak pertanyaannya. Ya, oke. Kita sampaikan langsung ya. Jadi model surat termasuk lampirannya nanti proposal ya bunyinya itu memang permohonan ya. Permohonan kerjasama ya, yang klausul-klausul inti di surat itu nanti kita sampaikan bentuknya apa, seperti apa, terus keterlibatannya seperti apa dan seterusnya itu. Jadi nanti apa yang kita inginkan termasuk sampai nanti di dataran budget yang dicanangkan, dikeluarkan dan seterusnya itu kita lampirkan di situ. Nah, nanti setelah itu pasti nanti akan ada balasan, biasanya langsung di kontak kita itu. Nah, ini saya pengalaman di PM4TK matematika ya, itu seperti itu. Dan bisa jadi kita tidak serigid ya, saya katakan tidak serigid ketika konteksnya itu umum. Jadi lebih membahasakan saya, ini kan kita sitik atau oke melibatkan orang dalam. Nah, makanya di awal tadi kan saya sudah bilang, kalau ini nggak ada channel agak susah. Ya. Tetapi karena kita ada orang dalam, saya bicara seperti ini, saya pengalaman di PM4TK matematika seperti itu, sehingga banyak hal yang kita dapatkan yang ibaratnya harusnya itu menggunakan alur ya dari A sampai huruf C, G misalkan gitu ya, mohon maaf ya. Itu bisa hanya alurnya cuma A, B, C, D. Itu saja, dipangkas sampai ke situ. Dan pembahasannya lebih enak lagi. Ketika memangkas itu kan perlu koordinasi, dan biasanya di PM4TK itu masing-masing punya divisi. Ya, punya divisi, nanti yang divisi WI itu ada sendiri. Koordinatornya, korlapnya sendiri. Nanti divisi rumah tangga, tempat konsumsi ada sendiri. Kemudian divisi untuk yang bagian sarpras, perlengkapan, tas gedung, persewaan, kemudian kaitannya dengan tempat kegiatan itu juga ada sendiri. Sehingga memang koordinasi itu dilakukan. Dan yang pernah saya lakukan itu karena kita ada orang dalam, itu kita dibantu untuk koordinasi hal-hal yang semacam itu, dibantu dan dimudahkan. Sehingga kita nggak begitu banyak repot. Saya yakin mungkin bentuknya secara umum gitu ya, tanpa ada orang dalam itu agak susah ya, agak susah karena mungkin proseduralnya harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Nah, sehingga ini kita sudah tadi, Pak. Ya, gimana Bu? Kontribusinya tadi? Oh, kita anggarkan berapa itu? Ya, kita mencoba merengreng per peserta itu 200. Kita maksimalkan 200 ki dinggo makan, dinggo snack ya, dinggo sarana-sarana yang lain, kurang lebih memang paling tidak merem-meremnya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan itu minimal. Ada sistemnya in on in. Jadi ada pembuka, nanti ada kegiatan mandiri,
Ya, baru nanti kita kembali lagi untuk kumpul lagi di balai. Yaitu 200 itu kita coba kita ngengreng 200 kuwi anggaran selama kegiatan diklat seperti itu. Oke, kemudian untuk kita yang dari Komet, kan kalau misalnya tadi ada wacana bahwa surat itu berkopikan dari P4TK, kemudian dikirim langsung ke sekolah, kepada kepala sekolah untuk menugaskan atau mengirimkan peserta. Nah, kemudian kita yang sebagai pengurus ini, panitia ini, statusnya nanti bagaimana? Apakah kita juga sebagai panitia penyelenggara? Kemudian untuk izinnya kita ke sekolah, karena kalau seperti itu kok saya berpikirnya 80% di luar Sabtu Ahad. Di luar Sabtu Ahad. Iya. Ya. Jadi, betul. Nah kalau seperti itu kan izinnya nanti bagaimana itu Pak? Nah ini yang saya katakan Ibu, tadi kan beberapa item saya sampaikan. Kenapa satu harus kopnya balai, satu. Kemudian yang kedua, kenapa harus ditujukan kepada kepala sekolah. Itu salah satunya untuk antisipasi di jam-jam efektif itu dimungkinkan nanti peluang kita diberi waktu, diberikan kesempatan itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi karena kalau itu kopnya Komet jelas saya khawatir. Ya, saya paham itu Pak. Saya paham untuk sananya saya paham. Maksudnya sehingga lebih surat itu misalnya lebih lebih sakti ya kalau dengan kopnya dari P4TK. Nah, yang kita Pak, yang kita itu kan yang untuk calon peserta. Nah, yang untuk kita itu Pak, apakah kita nanti juga dianggap sebagai peserta sehingga juga mendapatkan undangan yang sama supaya dikirimkan oleh kepala sekolah? Kita kapasitasnya peserta Bu, panitia merangkap peserta. Jadi seolah-olah panitia dalam konteks di sini kita tidak terlibat langsung, kita kan hanya memobilisasi atau ibaratnya pemantik saja. Jadi dalam klausul daftar kita itu 100% menjadi peserta posisi. Sehingga apapun yang menjadi hak kewenangan kita penuh ya menjadi peserta. Nanti sementara untuk kepanitiaan full dari sana. Ya, karena tadi maksimal dari target peserta itu 30. Nah, apakah kita sudah termasuk yang 30 ini? Iya, betul. Namanya peserta itu sudah langsung jadi satu, membaur, tidak kok sekian orang peserta, sekian orang panitia, enggak. Jadi namanya peserta itu sudah di siji. Ning kono ono panitia ono berarti dengan kata lain kita hanya tinggal mencari kurangannya 18 orang kan Pak? Lah iya kalau targetnya 30. Betul. Halo. Berarti kalau kita juga nanti kan juga memberikan kontribusi toh Pak? Lah iya kita peserta kok. Kita bayar Mang. Oke, bayar. Baiklah. Dan karena ini di tengah-tengah yang anggaran itu sudah masuk Pak. Kalau saya memberi gambaran di sekolah saya pasti tidak akan ngirim. Karena apa? Belum dianggarkan. Dan di anggaran kemarin memang tidak ada yang sudah masuk itu ke dinas. Seperti itu. Walaupun by name, dipanggilnya by name, seperti itu. Jadi ini memang kalau yang di sekolah saya kalau memang belum dianggarkan, kemarin belum dianggarkan dan tidak akan mengikutkan, apalagi kalau untuk diklat seperti ini Pak. Maksudnya untuk diklat seperti, tapi kalau memang sesuatu yang urgent mungkin baru akan dicarikan uang dari mana, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu saya dapat undangan juga, ya kemungkinan besar saya tidak ikut. Oke, sekarang saya sudah paham, berarti nanti insya Allah saya tinggal
nyusun proposalnya. Oke Pak, terima kasih. Ya, nek masalah itu nanti seperti yang disampaikan Umi Titin itu kan hak prerogatif masing-masing kepala sekolah saya pikir ya. Namanya Ya, sekolah betul. itu kan detail macam-macam ya. Bisa ada biaya taktis dan ya. seterusnya. Ya tergantung kita saja sebenarnya untuk istilahnya melakukan personal approach-nya dengan kepala sekolah dan konsistensi kita untuk nanti bisa didiseminasikan dengan teman-teman. Saya pikir itu nanti bicara sampai ke sana, saya pikir itu sudah ranahnya sudah pihak sekolah masing-masing. Oke, ya. Monggo ada masukan? Masukan Pak Yanto. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk proposal itu kita terikat kalau kita harus ngajukan ke lembaga lain itu harus ada standarnya dan pakai logo domain duafa Pak. Nanti tak carikan proposalnya contohnya. Jadi sudah ada draftnya dari pusat. Satu itu. Yang kedua, jalur dari Pak Yanto tadi bisa dicoba, tetapi kita juga perlu mencoba jalur yang promosi lewat status, lewat media sosial, lewat apa. Saya yakin guru-guru itu sekarang itu semangat belajarnya luar biasa. Artinya tidak harus ditunjuk pun banyak yang mau belajar gitu. Kalau saya yakinnya. Katakan aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Bina. Ada yang lain? Bu Isti, halo? Masih menyimak toh? Ora lunga? Bu Aa? Saya nyimak Pak, ini karena baru gabung. Saya nyimak dulu aja. Ya, oke. Masih menyimak. Ya wes aku nek bablas anu. Baik, begini ya teman-teman sekalian. Jadi kita coba dulu karena saya berpikir ini kita punya rekan. Ya, saya sudah berkali-kali bilang tadi ke sana. Nah, sehingga rekan itu kita manfaatkan. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi muncul sebagian teman yang menyampaikan di forum ini sementara ditepis dulu ya. Ditepis dulu untuk yang penting kita segera buat draft proposal itu dan agar segera tersampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Ya. Kalau tadi Pak Bina harus ada embel-embel DD ya wes dikasih aja nggak masalah. Itu seperti itu. Nah, nanti kita tunggu tanggapan dari pihak balai seperti apa. Karena apa namanya ya? Kalau kita selamanya tidak pernah mencoba, saya yakin nanti kita tidak akan bisa berkembang. Ya ming sak udek klure ya ming sak jeroning bathok terus kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita mencoba berani, toh salah itu enggak masalah. Dalam kapasitas ini enggak ada salah gitu loh. Nek misalnya ada ini itu dan seterusnya ya kita hadapi saja. Ibarat dulu ketika kita mau menjalin kerjasama dengan KKVI ya, saya memakai baju KKVI ya dengan BTKP, dengan Dinas Dikpora, itu sampai dipunggal panggil untuk hanya konsep MOU saja, itu rampung-rampung. Karena memang kita nggak punya orang dalam. Sehingga ibaratnya ya kaya di pingpong harus ketemu dengan ini dulu, nanti nunggu sekian hari. Kembalikan lagi nunggu sebenarnya akhirnya tekan temah makbus racetho kayak gitu. Tetapi sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita itu punya teman ya. Ini saya bicara seperti ini karena saya pengalaman ya, pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Karena niatan kita baik, insya Allah juga nanti akan direspon dengan baik gitu aja. Nah, perkara tadi hal-hal yang sifatnya teknis, monggo lah nanti panjenengan bisa ngatur di sekolah masing-masing.
Ya, karena jelas ini asas kemanfaatannya kan ada. Ya. Untuk kemajuan pendidikan, untuk kemajuan di sekolah kita. Saya yakin itu untuk bisa dilaksanakan. Demikian, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Bunga Tinah mana ya? Kok ora bersuara ya? Halo Bu. Nyambi ngarang ya Pak. Waduh, nyambi ngarang ya ora iso. Kita harus fokus ke sini ngarangin kok iki rampung jenengan lagi ngarang. Engko mah ngarangin diladah ra cetha nek disambi-sambi kayak gini. Jenengan harus fokus ke rapat dulu, jangan disambi ngarang ya. Ayo Bu, ono masukan ra Bu? Bunga Tina. Rival anune jenengan kok ora ketok Bu nganu. Sok hilang nih anu sinyalnya, tadi kadang dengar kadang tidak. Sok ora nyaut ya. Enggak ya, pas tadi Bu Titin bicara tadi hilang, aduh. Terus tak tunggu aku keluar, hilang keluar lagi. Mau Kang Senan ora ya Bu? Roboane iki Kang Senan ora jenengan? Enggak. Kula nang dinas. Iya, beberapa hari ngilang ya deh, kemana? Katanya ada tamu. Mau tamu nopo? Bengi-bengi ya tamu, tang-tang kenduren mo. Ya tahu. Baik, halo Pak Ma'ruf. Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya. Saya rasa mungkin kita cukup penjelasannya sementara itu ya Pak Ma'ruf ya untuk membuat draft proposal untuk modal itu. Ya, siap. Oke, biar nanti Senin bisa saya antarkan ke sana. Oke. Oh iya Pak Yanto, Pak Ma'ruf, kalau bisa malah ke Pak Ma'rufnya besok sore gitu gimana? Rebu saya nganter les ternyata. Alah, aku kira ya ming manut kono to. Piye to? Tadi itu data ini barusan ya, mana perubahan sih? Manut Pak Ma'ruf kuwi gelem ora? Aku ki Selasa ndak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah. Lah, piye iki? Iya. Kalau enggak, Kemis gimana? Kamis. Pak Ma'ruf ya ora suwe kok Pak Ma'ruf paling ning setengah jam tekani sak jam kok. Ya ning ora sesuk Selasa nek Selasa ora iso aku. Kamis? Rebo nek iso. Nah ya Kamis Rebo, yo. Ya Kamis ra apa-apa. Saya. Anu, sedeng proposale dadi tak gowo ngono Pak Ma'ruf. Kamis ya? Ya Kamis Pak Arif, iso ora sampean? Kamis. Oke, Kamis ya. Ya. Gitu Pak Ma'ruf. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak sebenarnya Yanto, ngapunten Pak Yanto. Heeh, pripun? Ini enggak ada kaitannya dengan kegiatan ini loh Pak, yang waktu itu yang suruh mengisi tanggal 23 itu loh. Akhirnya siapa ya Pak? Itu kebetulan kalau guru-guru SD kan, kalau saya sendiri itu lagi ASPD. Nah, terus ada kegiatan sekolah masing-masing. Itu kemarin kayaknya Pak Arif yang mau ngisi, Pak Arif sama Pak Ma'ruf. Masalah ini Pak Yubi sampai sekarang ora cetha Bu, ora ono surat resmi sehingga aku ditanya juga oleh Pak Arif apa ya. Jadi kalau belum ada surat resmi ya kita santai aja nanggapi, saya bilang gitu. Oh, okay. Berarti nanti kalau ada ini yang isi, misalnya nanti ada surat resmi, berarti yang mengisi siapa itu Pak yang bisa di tanggal itu? Ya monggo saja kan, karena bisa jadi ada waktu tetapi kapasitasnya nggak bisa mengisi, atau bisa mengisi tapi waktunya nggak ada kan gitu kasusnya. Pak Arif pas kemarin sakit nih Pak Arif. Pas waktu itu loh Pak Arif yang habis ada pembinaan terus ngobrol-ngobrol, kebetulan pas Pak Yanto itu loh nganter-nganter parcel Pak ya nggak salah.
Saya prinsipnya kalau diperintah saya jalan, apalagi yang perintah korwil gitu. Gitu ada cuman gitu. Diperintah ada suratnya saya jalan. Gitu. Rasa ngeniru Pak Ketua Kepala Sekolah kok. Loh ini ada suratnya resmi, apalagi ada kopnya, komunitas itu tetap dihormati ya tetap ya. Oh gitu toh. Oh ya, oke siap. Tetap. siap. Berarti kan pun solusinya sudah ya Pak Yanto, kalau nanti sudah ada surat resmi. Ya. Ini mungkin besok atau kapan saya tak ngenahke ke Pak Yubi ya, karena Ya. Pak Yubi aku jane ya setengahnya ngenteni iki tenan apa ora dan seterusnya itu. Nek misalnya tenan kan mohon untuk segera dibuatkan surat resminya gitu, atau piye lah tembunge wong elek-elekan yo lembaga iki yo no hitam di atas putihnya kan ada. Nimbrung dikit. Kayaknya Pak Yubi itu sekolahannya itu juga jadi sampel bisa. Nah, beliau itu proktor. Tanggalnya kalau Jogja itu 23, 24, 25. Tapi saya enggak tahu. Beliau itu kejatah sekolahnya di tanggal berapa. Kebetulan kalau tempat saya tanggal 25. Ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 24. Prinsipnya monggo dikomunikasikan. Ya coba ya besok tak memberanikan diri ngebel Pak Yubi. Sidone piye genahe kan gitu. Karena kan itu juga komunitas atau komunitas guru komunitas pembimbing psikolog ya, kayak psikolog itu ya. Kayak KKG gitu atau MGMP gitu toh komunitasnya dia itu yang meminta ketoknya ke sana. Baik gitu aja ya, nanti nunggu info selanjutnya ya Bu ya. Siap Pak. Oke, karena memang sampai hari ini juga nggak cetha itu. Nek sesuatu sing ora cetha, menglamat-lamat itu kan yo susah ditebak itu. Ya nek iya, nek ora kan rekoso kan. Nah, jadi kita proaktif saja, coba nanti kalau syukur rasido beneran ya gitu karuan. Baik, sebelum diakhiri sedikit saja. Ini sebenarnya saya juga mengundang Bu Pur ya. Karena beliau sudah saya pasrahi di akhir-akhir Ramadan, terutama di buka puasa, untuk saya minta menentukan atau memikirkan kegiatan syawalan. Syawalan pengurus dan anggota. Nah sebenarnya untuk tempat sudah clear, tempat sudah dapat di sekitaran Pantai Parangtritis tempatnya itu. Nanti ya singkatnya nanti intinya syawalan itu aja, syawalan keluarga besar komunitas media pembelajaran untuk wilayah di. Nah, mohon nanti Ustadz Ma'ruf untuk membersamai hikmah syawalannya atau taujihnya. Nah, selebihnya nanti lebih banyak ke sambung rasa aja. Untuk masalah waktu belum dibicarakan, tapi yang jelas ancer-ancere yo akhir-akhir Mei toh, karena nek iso yo isih ning bulan Syawal. Nanti mungkin di hari Sabtu atau mungkin Ahad ya kita lihat situasi. Yang jelas 2 hari itu. Tanggal 6 saja Pak. Pas tanggal Ribon? Tanggal 6 saja, pas tanggal merah itu. Tanggal 6. 26. Oh, 26. Ya nanti kita komunikasikan dulu dengan Bu Pur. Beliau wes nganu ngereken waktu tanggalnya belum ya, aku mah belum sempat tanya tadi. Saya tak minta beliau hadir sebenarnya, enggak gabung. Baik, saya pikir itu rekan-rekan sekalian untuk pertemuan kita bengi ini ya. Mohon maaf kalau kita tidak biasa waktu malam karena ya sementara kita
malam ini. Ya, besok kita kembali ke siang atau sore. Terima kasih atas waktu yang disediakan, dikorbankan untuk 1 jam kurang lebih kita bersama-sama di virtual ini. Kita cukup ya Pak Arief. Ada lagi dari Pak Bina, ada yang masukan? Mungkin info dari pusat atau apa? Pusat juga kayaknya mau ada acara halal bihalal itu dan baru digodok, kemudian Virtual. ada ya virtual, ada penampilan masing-masing korwil kayak. Waduh lah iki penampilan apa maksudnya? Baca puisi, nyanyi boleh, bikin video klip apa boleh. Nah, ini nanti Bu Ah, tolong dipikirkan Bu Ah. Pak, gimana Pak? Bocoran Mau ada nganu sawalan dari Komet Pusat. Nah, tiap daerah diminta nampilkan. Nah, tolong Bu Ah dipikirkan itu. Baru posternya baru dimatangkan itu. Insya Allah Pak, siap. Mantap ya. Padahal lu ngerti apa lo Pak? Lah ya apa-apa, ning siap sikik gitu, penting gitu modal. Insya Allah. Ya oke. Itu Pak Arif ada lagi? Sementara itu kayaknya juga ada kegiatan lain. Kometok yang rutin, nanti infonya resmi dari Bu Kor, dari Bu Mirna, kemudian ada juga kerjasama dengan Pak Hamifai, gitu ya. Tapi belum kerjasama apa? Juga. Kerjasama Komet Pusat sih, nanti bisa jadi narsum, bisa jadi peserta. Narsumnya udah disiapin. Kerjasama Komet Pusat kalau itu. Untuk peserta aja. Jadi peserta. Gitu, sementara gitu. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Ya, yang jelas halal bihalal sama komentok itu aja. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian, cukup nggih. Waktu menunjukkan 24.06 jam saya mendekati pukul 21. Saya rasa cukup. Nanti tinggal ditindaklanjuti. Kita minta Pak Ma'ruf dan juga nanti kerjasamanya Umi Titin untuk yang proposal. Nanti kami insya Allah kami sore dengan Pak Arief ya akan hadir di dalamnya Pak Ma'ruf ya. Nanjih ki. Nggih, ngoten mawon. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, syukron jazakallah, dan mohon maaf tentunya jika banyak kekurangan pada pertemuan atau kesalahan mungkin pada pertemuan malam hari ini. Oke, rekan-rekan sekalian, mari kita tutup kegiatan musyawarah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri rekan sekalian, selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.